Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, saya Stefanus Giaso, program studi teknik penangkapan ikan semester 5, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Studi Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Amagarapati Larantuka, Flores Timur. Nah, pendahuluan. Kabupaten Flores Timur memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, sehingga banyak masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan, baik secara kelompok maupun perorangan. Demikian juga sarana penangkapan yang dimiliki sesuai dengan jenis ikan hasil tangkapannya. Nah, sebagai sarana pendukung, PPI merupakan salah satu fungsi utama, serta dalam kegiatan perikanan dan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha kesejahteraan nelayan. Nah, PPI Amagarapati sangat berperan penting terhadap perikanan laut di Larantuka, di mana merupakan salah satu pusat perekonomian nelayan setempat yang dimulai saat ikan didaratkan setelah aktivitas penangkapan dari daerah penangkapan atau fishing ground hingga saat ikan dipasarkan. Selain itu juga didukung oleh pemerintah setempat karena PPI Amagarapati merupakan tempat kapal bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan kegiatan penunjang perikanan. Nah, adapun tujuan dari penelitian saya, yaitu yang pertama, mengetahui fasilitas yang ada di pangkalan pendaratan ikan Amagarapati, dan yang kedua, bagaimana pengelolaan pendaratan ikan PPI Amagarapati. Metode penelitian, waktu penelitian kurang lebih selama 2 bulan, terhitung dari 29 Maret sampai 29 Mei 2021, yang berlokasi di pangkalan pendaratan ikan Amagarapati Larantuka, Flores Timur. Adapun yang menjadi objek penelitian saya adalah fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Dengan metode yang saya gunakan dalam penelitian adalah metode survei yang berguna untuk memperoleh data primer dan data sekunder sesuai dengan tujuan saya. Nah, profil PPI Amagarapati. PPI Amagarapati terletak pada posisi 8 derajat 337 menit 94 detik lintang selatan sampai dengan 122 derajat 992 menit 125 detik bujur timur. PPI Amagarapati ini merupakan bantuan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia sebagai wujud persahabatan antar kedua negara melalui organisasi JICA atau Japan International Cooperation Agency. PPI Amagarapati berdiri pada tahun 2009, kemudian diserah terimakan pada 2 Juni 2009 dan mulai beroperasi pada 16 Juli 2009. Tugas dan fungsi PPI Amagarapati. Nah, tugas dan fungsi PPI Amagarapati yaitu yang pertama, melaksanakan pelayanan dan penataan tempat tambat labu bagi kapal perikanan yang melakukan kegiatan bongkar muat di dermaga pangkalan pendaratan ikan Amagarapati. Yang kedua, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pendaratan, pemasaran atau penjualan, pengolahan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta penertiban dan penarikan retribusi pada objek kegiatan yang ada di PPI Amagarapati. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor per.08/Men/2012 tentang kepelabuhan perikanan. Nah, sesuai dengan tujuan saya yang pertama yaitu mengetahui fasilitas yang ada di PPI Amagarapati. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor per.08/Men/2012 tentang kepelabuhan perikanan, fasilitas pelabuhan perikanan terbagi menjadi 3 jenis fasilitas, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Yang pertama, fasilitas pokok. Fasilitas pokok yaitu fasilitas yang digunakan oleh PPI Amagarapati untuk tempat berlabuh dan bertambat serta melakukan segala kegiatan kepelabuhan dari bongkar muat barang, hasil tangkapan, dan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan. Fasilitas pokok di PPI Amagarapati terdiri dari dermaga, pemecah ombak,
kolam pelabuhan, jalan akses, dan lahan pelabuhan. Yang kedua, fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan yang dapat diusahakan oleh perorangan atau per individu atau maupun badan hukum. Fasilitas penunjang di PPA Manggarapati terdiri atas gedung kantor UPTD, tempat pelelangan ikan, bangunan docking, instalasi listrik, instalasi air bersih, pabrik es, SPDN, instalasi pembuangan air limbah, dan drainase. Yang ketiga ada fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas penunjang di PPA Manggarapati yaitu terdiri atas gedung pertemuan nelayan, pos jaga, toilet umum, lahan parkir, dan bangunan ATM. Dari ketiga fasilitas yang sudah saya jelaskan dan saya sebutkan, fasilitas di PPA Manggarapati masih terdapat kekurangan atau belum tersedia. Nah, sesuai dengan data yang didapatkan selama saya melakukan penelitian di Pangkalan Pendaratan Ikan Manggarapati, terdapat beberapa fasilitas yang belum dibangun atau belum tersedia. Dan mungkin perlu adanya peningkatan pada fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Di antaranya yaitu seperti kantor syah bandar, alur pelayaran, pos pengawas pelabuhan, rambu navigasi, gerobak motor, rumah dinas, mes operator, mes nelayan, kantin jual beli, dan tempat ibadah. Yang berikut pengelolaan PPA Manggarapati. Sesuai dengan tujuan saya, penelitian saya yang kedua yaitu bagaimana pengelolaan PPA Manggarapati. Nah, dalam pengelolaannya, PPIA Manggarapati dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur yang dibagi ke dalam 6 unit kerja. Yang pertama, standar operasional prosedur unit kerja tata usaha, yaitu tugasnya melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan data, membuat laporan kerja dari setiap unit, dan mengurus semua administrasi kepegawaian. Yang kedua, standar operasional prosedur unit kepelabuhan, yaitu melaksanakan pemeriksaan, yaitu menjalankan manajemen kegiatan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Manggarapati. Kegiatan-kegiatan dilakukan yaitu seperti kegiatan tambat labu kapal, kegiatan bongkar hasil tangkapan, dan kegiatan pindah labu kapal ke kolam pelabuhan. Yang ketiga ada standar operasional pelelangan. Standar operasional pelelangan ini yaitu melakukan kegiatan lelang ikan hasil tangkapan setelah ikan dibongkar dari kapal penangkapan. Nah, namun hingga saat ini unit pelelangan belum berfungsi karena beberapa faktor seperti belum memiliki juru lelang. Nah, sehingga hasil tangkapan langsung dilelang di dermaga pelabuhan. Yang keempat ada standar operasional prosedur unit pabrik es, yaitu sebagai unit pelaksana pembuatan es balok atau es curah untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam melakukan perbekalan atau sebagai penanganan hasil tangkapan. Namun seiring berjalannya waktu, pabrik es yang ada di PPA Manggarapati dikatakan belum berjalan secara maksimal. Kenapa? Karena pabrik es di PPA Manggarapati memiliki 2 mesin untuk mengelola atau membuat es balok atau es curah di PPA Manggarapati. Nah, dari kedua mesin yang ada, di mana salah satu mesinnya mengalami kerusakan total dan mesin lainnya hingga saat ini belum memiliki zat amonia untuk bekerja lagi atau untuk mengelola pembuatan es tersebut. Yang kelima ada standar operasional perbengkelan dan docking. Nah, standar operasional prosedur unit perbengkelan docking yaitu melakukan perawatan dan perbaikan pada kapal-kapal perikanan yang bermasalah atau mengalami kerusakan. Kegiatan docking hingga saat ini juga belum berjalan sesuai dengan SOP yang ada, dikarenakan peralatan yang kurang memadai. Salah satunya yaitu belum memiliki alat penderek kapal untuk melakukan docking. Yang keenam ada standar operasional prosedur unit pengepakan dan pengangkutan ikan.
Nah, di sini yaitu melakukan atau melaksanakan pemeriksaan dan pendeteksian formalin pada hasil tangkapan yang dibongkar dari kapal penangkapan sebelum hasil tangkapan ikan tersebut disortir dan dijual kepada konsumen dan pedagang. Nah, penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal. Dalam penerbitan STBLK diawali dengan ABK melapor, ABK atau orang-orang kapal, perwakilan dari kapal melaporkan kepada PSDKP. Karena mengapa ke PSDKP? Karena di PPA Manggarapati belum memiliki kantor Syah Bandar. Nah, melapor kepada pengawas sumber daya kelautan dan perikanan apabila hendak melakukan keberangkatan kapal atau hendak melakukan pengoperasian alat tangkap ke daerah penangkapan. Dalam melapor kepada PSDKP ini dengan melampirkan SLO atau surat layak operasi dan membuat surat pernyataan atau sebagai syarat yang berisi tentang yang pertama, berkas tentang anggota di atas kapal sesuai dengan struktur organisasi kapal. Berkas yang kedua yaitu jumlah awak kapal sesuai dengan kru list. Yang ketiga, kondisi perlengkapan kapal. Apakah kapal tersebut dalam kondisi baik dan berfungsi dan terawat atau tidak. Terus yang terakhir, kapal tersebut direncanakan akan berangkat pada tanggal berapa, pukul berapa, dan menuju fishing ground di mana sesuai dengan surat izin penangkapan ikan. Nah, jika semua berkas-berkas tersebut sudah dilengkapi oleh kapal yang hendak melakukan keberangkatan, maka petugas PSDKP kemudian segera setelah itu mencetak surat layak operasi jika semua persyaratan sudah terpenuhi. Penerbitan STBLK ini bertujuan untuk memberangkatkan kapal ke daerah penangkapan. Nah, keberangkatan kapal. Sebelum kapal berangkat menuju ke fishing ground atau daerah penangkapan, terlebih dahulu harus melakukan perbekalan. Nah, perbekalan selama penelitian dan selama saya melakukan wawancara di PPA Manggarapati yaitu meliputi perbekalan persiapan air bersih, persiapan kebutuhan es, persiapan bahan bakar minyak, dan persiapan logistik untuk kru list atau untuk seluruh ABK kapal. Setelah melakukan perbekalan, perwakilan dari kapal langsung menghadap kepada petugas PSDKP untuk mengurus surat layak operasi yang sudah dicetak dan disetujui oleh PSDKP dalam melakukan operasi penangkapan. Setelah melakukan operasi penangkapan, adapun kedatangan kapal. Nah, kedatangan kapal ini ke PPA Manggarapati diawali dengan kapal yang telah melakukan operasi atau telah beroperasi di fishing ground dan bersiap untuk bertambat labuh di dermaga pelabuhan guna melakukan bongkar hasil tangkapan. Saat kapal bersandar, terlebih dahulu melakukan pembayaran retribusi tambat labuh kepada petugas pelabuhan sebesar Rp5.000 per kapal. Nah, setelah melakukan pembayaran retribusi, petugas pelabuhan melakukan pendataan terhadap kapal dan seluruh dokumen-dokumen kapal sebelum kegiatan bongkar hasil tangkapan. Kegiatan bongkar hasil tangkapan di bawah pengawasan tim inspeksi pembongkaran ikan, di mana para tim inspeksi ini melakukan pencatatan waktu bongkar ikan, pencatatan jumlah hasil tangkapan, jenis dan ukuran ikan. Setelah pembongkaran ikan selesai, kapal dapat dipindahlanjutkan ke kolam pelabuhan sesuai dengan arahan petugas pelabuhan. Data yang dicatat oleh petugas pelabuhan atau tim inspeksi pembongkaran ikan selanjutnya bisa disalin oleh orang kapal, di mana data tersebut akan diantar ke PSDKP sebagai bukti untuk mengurus surat tanda bukti lapor kedatangan kapal. Nah, selanjutnya kapal dan alat tangkap. Jumlah kapal keseluruhan yang memanfaatkan PPA Manggarapati yaitu sebanyak 200 kapal, di mana 152 kapal merupakan kapal penampung dan kapal bagan, 36 kapal merupakan kapal dengan alat tangkap pursein, dan 48 kapal merupakan kapal pol lain. Dengan alat tangkap yang paling dominan di pangkalan pendaratan ikan Manggarapati yaitu alat tangkap HUHT atau pol lain sebanyak 48 unit. Selanjutnya ada nelayan.
Nelayan merupakan nelayan di PPA Magarapati merupakan nelayan pendatang dan nelayan asli yang berdomisili di Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati. Nah, nelayan pendatang di PPA Magarapati ini kebanyakan dari Kota Kupang, dari Kabupaten Sika atau Momere, dari Adonara maupun Solor. Nah, perkembangan jumlah nelayan di PPA Magarapati selama 2021 sesuai dengan data yang saya dapatkan yaitu sebanyak 13.438 jiwa, di mana terdiri dari 4.652 nelayan sambilan utama, 1.025 nelayan sambilan tambahan, dan 7.761 merupakan nelayan penuh atau nelayan tetap. Selanjutnya produksi hasil tangkapan. Produksi hasil tangkapan pada bulan April dan bulan Mei sangat beragam, di mana hasil tangkapan tersebut merupakan jenis-jenis ikan pelagis. Namun hasil tangkapan di bulan April dan Mei 2021 sangat menurun karena cuaca yang kurang bersahabat, sehingga banyak kapal yang melakukan operasional sangat minim. Nah, jumlah produksi hasil tangkapan selama bulan April dan Mei yaitu cakalang sebanyak 30.058 kg, ikan tembang sebanyak 28.600 kg, layang sebanyak 7.000 kg dengan total keseluruhan yaitu sebanyak 65.658 kg. Selanjutnya ada penanganan ikan hasil tangkapan. Nah, penanganan ikan hasil tangkapan di Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati yaitu hasil tangkapan yang dibongkar dari kapal langsung mendapatkan pelayanan yang memudahkan pekerjaan dalam penanganan, di mana hasil tangkapan tersebut terlebih dahulu langsung disortir, kemudian langsung disortir berdasarkan jenis dan ukuran ikannya. Setelah disortir, ikan tersebut dicuci bersih menggunakan air. Nah, setelah dicuci bersih, hasil tangkapan tersebut kemudian ditimbang oleh petugas pelabuhan sebelum ikan tersebut dijual ke para pedagang yang ada di PPA Magarapati. Selanjutnya ada pemasaran hasil tangkapan. Nah, secara umum pemasaran ikan hasil tangkapan di Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati, ikan-ikan hasil tangkapan tersebut dipasarkan keluar kabupaten seperti ke Kabupaten Sika maupun ke Manggarai Barat. Nah, dalam pemasaran hasil tangkapan di PPA Magarapati, ikan-ikan yang dibongkar di dermaga pelabuhan selanjutnya langsung dibeli oleh para pedagang. Nah, pedagang di PPA Magarapati terbagi menjadi 3, yaitu ada pedagang besar, di mana di sini merupakan pedagang dari PT Primo Indo Ikan dan KCBS. Yang kedua ada pedagang pengecer dan pedagang keliling. Nah, pedagang besar di sini adalah pelaku usaha perikanan yang bertindak sebagai penampung ikan atau ikan hasil tangkapan dari nelayan maupun armada penangkapan. Nah, pedagang besar ini membeli hasil tangkapan langsung saat pembongkaran di Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati. Nah, pedagang besar ini terdiri dari PT Primo Indo dan KCBS yang paling dominan untuk beli ikan atau ya membeli ikan langsung di Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati dengan harga 10.000 per kilogram sampai dengan 25.000 per kilogram. Nah, harga ini tidak menentu, kadang juga bisa menurun, kadang juga bisa naik, tergantung dari kondisi cuaca. Yang kedua ada pedagang pengecer. Pedagang pengecer yaitu pelaku usaha perikanan yang melakukan proses jual beli dari pedagang besar. Nah, pedagang pengecer ini mereka melakukan pembelian ikan langsung kepada pedagang besar atau kepada PT Primo Indo maupun KCBS. Ataupun mereka langsung membeli ikan tersebut dari nelayan, atau bisa dibilang pedagang pengecer yaitu pedagang kedua, pedagang tangan kedua setelah pedagang besar. Pedagang pengecer biasanya membeli ikan dengan harga 25.000 sampai dengan 35.000 per kilogram. Nah, pedagang besar ini pedagang besar ini menjual ikan hasil tangkapan tersebut ke luar kabupaten seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ke Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai Barat maupun ke Kota Kupang. Sedangkan pedagang pengecer menjualnya ke pasar-pasar lokal di dalam kabupaten. Yang ketiga ada pedagang keliling. Pedagang kecil atau pedagang keliling adalah pelaku usaha perikanan yang membeli ikan hasil tangkapan bukan langsung dari nelayan, melainkan dari pedagang besar maupun pedagang pengecer. Tapi berdasarkan hasil wawancara saya,
kebanyakan pedagang keliling ini membelinya langsung ke pedagang besar karena harganya murah dibanding membeli langsung ke pedagang pengecer. Nah, para pedagang keliling ini mereka menjual hasil tangkapan tersebut di sekitar wilayah pangkalan pendaratan ikan atau ke pemukiman warga di sekitar PPI Amagarapati. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dikemukakan yaitu yang pertama, PPI Amagarapati Larantuka memiliki 3 jenis fasilitas. Yang pertama, fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Kedua, manajemen atau pengelolaan didasari oleh standar operasional prosedur dalam 6 unit kerja demi kelancaran kegiatan perikanan di pangkalan pendaratan ikan Amagarapati. Saran, yang pertama, perlu adanya penambahan dan pembangunan beberapa fasilitas pokok, fungsional, serta penunjang yang belum tersedia di pangkalan pendaratan ikan Amagarapati, sesuai dengan teori yang dipelajari agar dapat meningkatkan kegiatan perikanan di Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, mengoptimalkan unit-unit pelayanan dalam pengelolaan pangkalan pendaratan ikan Amagarapati, seperti kerusakan pada mesin di pabrik es, ketiadaan alat penderek kapal di tempat docking, dan bagian unit pelelangan segera diperbaiki dan segera dicari juru lelangnya agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya, serta melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha mengenai retribusi bongkar muat demi meningkatkan pendapatan anggaran daerah Kabupaten Flores Timur. Nah, mungkin itu sekian pemaparan hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih.